Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial Israel. Pada contoh 2 uji moderasi. Olah data variabel moderasi menurut Coordinate All tahun 2001 ada 4, yaitu pertama Kenny and Jude, Jacquard and Wang, George Koch and Young, dan metode Ping 1995. Pada kesempatan ini, kami ingin sharing tentang mengolah data penelitian menggunakan metode Ping 1995. Ada 2 tahap. Pertama, kita membuat model CFA, Confirmatory Factor Analysis, hingga memperoleh goodness of fit yang baik, ya. Pada tahap ini, kita melakukan proses centering untuk mengurangi efek dari multicollinear. Kemudian, tahap kedua, kita melakukan proses model struktural, ya. Agar model teridentifikasi, maka kita melakukan pembobotan, ya, loading factor, dan juga variansnya terhadap variabel efek moderasi. Menggunakan rumus sebagaimana di dalam layar, nanti kita akan praktekkan. Kemudian, ini adalah contohnya, di mana relisitas berperan sebagai variabel moderasi, ya, memperkuat pengaruh motivasi terhadap kepuasan. Apakah variabel relisitas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan? Kita akan latihan, contohnya seperti ini. Ya, pada layar di dalam blok kuning ini, ya, ini adalah raw data penelitian kita. Oke, ini raw datanya. Langkah yang pertama adalah kita melakukan rata-rata terhadap seluruh item pengukuran ini. Ya, kita lakukan rata-rata untuk melakukan proses centering. Ya, bagaimana caranya proses centering? Oke, caranya proses centering ini adalah dengan mengurangi setiap respon jawaban responen dengan rata-ratanya. Ini rata-ratanya, kita kurangin. Nah, sudah. Oke, kita kasih dolar di tengah-tengahnya supaya kita bisa tarik. Sudah, kita pastikan ini ke A sudah benar, ini ke B sudah, ke C sudah. Ini kemudian kita tarik semua. Ke seluruh responen kita ada 200 responden. Kemudian hasil proses centering ini kita pindahkan di Excel yang berbeda. Copy ke Excel yang berbeda. Pastenya paste spesial untuk menghilangkan faktor rumus. Sudah, kita save. Namanya adalah satu moderasi, ya, dalam bentuk CSV. Oke, moderasi sudah kita save. Dan kita tutup. Langkah selanjutnya, kita olah data Israel. Tarik dulu datanya, import data. Kemudian CSV ini dia variabelnya. Kita tarik. Nama variabelnya satu moderasi. Oke. Save. Oke, kita definisikan dulu variabelnya. Skala continuous. Oke, save. Kita ingatkan nama filenya adalah satu moderasi. Kita tutup. Kita buat program Israel untuk CFA, ya. Untuk CFA. Oke, ini sudah ada. Kita ambil di sini. Kita kopikan. Ini. Oke, kemudian kita buka Excel ini. Ininya. Apa namanya? Nama-nama indikatornya. Kita kopikan di notepad dulu. Lalu pindahkan ke Israel. Sudah. Model CFA moderasi diambil dari folder Israel dengan nama file 1moderasi.psf. Sudah. Nama variabelnya adalah relisitas, kita singkat saja. Kemudian motivasi dan kepuasan. Jumlah sampel size-nya 200. Relationship. Oke, sudah. Nah. Sudah, ini namanya religiusitas, relik, kemudian motivasi disingkat motif. Ini adalah puas, harus sama seperti di sini. Oke, kemudian kita tinggal run. Kita save as dulu.
Namanya adalah satu moderasi, save, kemudian kita run. Kita proses CFA-nya dulu, kita lihat standardized solution, memastikan loading vektornya di atas 0,5, valid di atas 0,5, motivasi oke, dan kepuasan juga oke. Langkah berikutnya, ya, kita periksa goodness of fit-nya untuk memastikan model CFA ini bagus ya. RMCA-nya sudah, kemudian CFI-nya juga sudah. Kemudian ini standardized RMR masih di atas 0,05, di bawah 0,10 masih acceptable. Ini di bawah 0,05 bagus, GFI-nya di atas 0,90 bagus. Kemudian kita periksa ulang completely standardization-nya, completely standardized solution, ya, memastikan loading vector di atas 0,50. Ini oke semua. Oke. Langkah selanjutnya kita copy yang ini standardized solution, ya, loading vector yang tidak dibakukan untuk menghitung rumus ini. Nah, rumus loading vector ini adalah berasal dari lambda yang tidak dibakukan atau standardized solution di output list rail-nya ya. Sedangkan variansnya ini diambil dari theta delta. Oke, kita kembali kita copy ini. Oke, kita copy sampai MT4 aja. Kita kopikan di sini. Ini sudah langsung ya. Oke, kemudian theta delta-nya juga kita kopikan. Di sini theta delta untuk menghitung variansnya. Oke, sebelah sini. Oke, sudah, ini sudah masuk semua ya. Oke. Langkah pertama kita jumlahkan di sini adalah lambda untuk motivasi dikalikan dengan lambda untuk religiositas. Kita jumlahkan lambda yang motivasi, sum, jumlahkan. Sudah, religiositas juga kita jumlahkan lambdanya. Ini unstandardized solution. Ini adalah unstandardized solution-nya. Kemudian kita kalikan, perkaliannya di sini. Ini kali ini. Sudah selesai. Langkah selanjutnya kita menghitung variansnya, ya. Pertama adalah lambda motivasi dikuadratkan. Oke. Berarti ini dijumlahkan, kemudian nanti dikuadratkan. Ini dijumlahkan dulu. Ini ya. 2,5 kemudian dikuadratkan. Nah, ini kuadratnya ya. Oke, religiositas juga sama. Kita jumlahkan dulu ini. Kemudian dikuadratkan. Ini. Oke, sudah ya. Ini dikuadratkan sudah. Kemudian kita menghitung jumlah dari varians motivasi. Varians motivasinya kita hitung sum motivasi. Ya, ini dia motivasi, kita jumlahkan. Sama motifnya satu di sini. Religiositas kita jumlahkan variansnya. Oke, sudah. Langkah selanjutnya itu adalah menghitung varians total. Nah, ini varians total ini adalah jumlah yang kuadrat kalikan varians saling silang. Berarti sama dengan ya kuadrat ini dikalikan yang religiositas, kalikan silang yang ini. Oke. Kemudian religiositas dikalikan motivasi silang. Sudah, kemudian terakhir di sini, jumlah dari varians ini dikalikan. Berarti sama dengan ini kali ini. Terakhir dijumlahkan. Nah, sudah ketemu ini dia. Berarti loading vektornya pembobotan ini, angka, saya besarkan, angka 15 ini, angka 7,936, sedangkan variansnya pembobotannya ini, 33,46. Buka program list rail. Ya, program list rail-nya kita buka. Kemudian ini kita modifikasi ya. Kita modifikasi dengan menambahkan efek moderasi di sini. Tulis saja efek moderasi. Ya, efek moderasi. Nah, sebelum efek moderasi kita buka kembali file penelitian kita tadi.
ya, di Israel. Kita satu moderasi ini kita buka kembali ya. Satu moderasi ini kita tambahkan di sini adalah interaksinya. Interaksi sama dengan sum dari religiositas dikalikan dengan sum dari motivasi. Ya, hasil produk antara proses centering dari religiositas dengan motivasi. Oke, kita jumlahkan, kita copy paste ke bawah. Sudah, kita save as. Save as, kita beri nama 2 moderasi. Oke, ini dia interaksinya ini. Oke, kita tutup, tutup. Oke, buka kembali ini. Kita tarik datanya, import data dalam bentuk CSV. Nah, ini dia yang kita tarik sekarang. Oke, 2 moderasi. Kita save, kita definisikan. Variable type, continuous, oke. Apply to all, oke. Kita tarik bukan lagi nama filenya dari satu moderasi, tapi dari 2 moderasi. Karena sudah memasukkan efek moderasi tadi ya, efek moderasi. Kemudian kita tambahkan nama filenya adalah inter. Inter sama dengan efek moderasi ini. Ya, efek moderasi. Kemudian setelah itu kita berikan dia depannya bobotnya. Bobotnya kita lihat lagi di Excel, tadi nilainya berapa? 7,936. 7,936 kali. Nah, ini dia maksudnya pembobotan seperti ini. Kemudian set error variance inter ya to tambahkan ini 33,46. 33,46. Kemudian set correlation ya antara motif dengan efek moder to 0 sama set error covariance antara puas dengan efek moder to 0. Kemudian kita membuat terakhir itu puas dipengaruhi oleh religiositas, motivasi, dan efek moder. Sudah. Kita save as. Kita save as 2. Untuk model strukturalnya ini. Selanjutnya kita run. Jadi sekali lagi dalam model ping kami simpulkan ini ya ada suatu identifikasi tertentu ya untuk item pengukuran efek moderasi ini ya. Loading vektornya kita bobot seperti ini dan set error variannya ke seperti ini. Oke, kita run. Oke, ini adalah hasil dari estimasi Risrel ya. Kita besarkan. Sudah. Kita lihat di sini apakah signifikan religiositas memiliki pengaruh terhadap kepuasan 0,16, motivasi 0,61 dan efek moderasi memiliki pengaruh 0,22 terhadap kepuasan. Bapak Ibu, demikian tentang variabel moderasi menggunakan metode ping ya. Untuk melihat efek moderasi ini, bisa kita gambar ya dalam bentuk Microsoft Excel. Kita lihat, kita klik di estimate di sini. Oke, klik di estimate sini ya. Baik, kita lihat atau di sini lihat di outputnya. Oke, nah ini model strukturalnya. Ini ya, 0,16, 0,61, dan 0,22. Kita lihat pertama dibuka ini, kita beri nama motivasi, kemudian religiositas, kemudian kepuasan. Kemudian besarnya pengaruh unstandardized bisa dilihat di Jeremy Dawson
co.uk/slope ya. Bisa diunduh di sana Excel ini. Kemudian independent variable, besarnya pengaruh, variable motivasi kita lihat berapa? Motivasi 0,61. 0,61. Variabel moderatornya relusitas 0,16. 0,16. Oke, kita lihat efek moderasinya 0,22. Nah, ini bisa kita hasilkan secara visual bahwa relusitas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan, di mana slope atau kemiringan dari kelompok relusitas rendah, responden dengan relusitas rendah yang berwarna biru dengan yang berwarna merah berbeda gradien atau kemiringannya. Ya, Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa responden dengan tingkat relusitas yang tinggi akan memiliki pengaruh motivasi terhadap kepuasan lebih tinggi dibandingkan kelompok responden dengan relusitas rendah. Ya, sekali lagi bahwa hasil ini menunjukkan bahwa relusitas signifikan memoderasi motivasi terhadap kepuasan. Demikian bisa kami sampaikan mengolah data dengan variabel moderasi. Jika Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman dapat